Ya baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menjaga dan mendidik kami dan rumah kami masing-masing hingga di tempat ini dengan suatu keadaan yang senang. Tuhan, sekarang kami mau memulai pembelajaran kami, untuk itu Tuhan mari memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kakak Stef atas doanya. Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah semua hadir hari ini? Hadir. Puji Tuhan, berarti hari ini semua akan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik anak-anak semua, pembelajaran yang Ibu bawa pada hari ini yaitu tentang hidup rukun di rumah dan juga di sekolah. Sebelumnya Ibu memulai, Ibu akan bertanya, siapa yang pagi ini sudah membantu dia punya orang tua di rumah? Saya, Bu. Bantu buat apa? Cuci piring, sapu halaman. Oke, baik. Sangat luar biasa ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini yaitu hidup rukun di rumah dan di sekolah. Pengertian hidup rukun yaitu hidup rukun adalah keadaan di mana orang hidup dengan damai, tenang, dan saling menghargai. Hidup rukun membuat rumah dan sekolah menjadi tempat yang nyaman, penuh kedamaian, dan tanpa pertengkaran. Dan yang kedua, di sini ada ciri-ciri hidup rukun yaitu tidak bertengkar, mau mendengar pendapat orang lain, dan saling membantu, kerja dan juga kerjasama, menghargai perbedaan, dan juga menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Yang berikut manfaat hidup rukun, yaitu di mana suasana rumah dan sekolah menjadi damai, mempererat persahabatan, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, menghindari permusuhan, menumbuhkan rasa saling percaya, dan juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan bahagia. Yang berikut contoh hidup rukun dan damai di rumah dan di sekolah. Hidup rukun di rumah itu seperti membantu orang tua, yaitu menyapu rumah dan merapikan tempat tidur, membuang sampah, berbagi dengan saudara, menghormati ayah ibu dan juga saudara, mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Dan juga di lingkungan sekolah, yaitu bekerja sama saat mengerjakan tugas kelompok, yaitu di mana siswa meminjam alat tulis kepada teman, tidak mengejek teman, berbicara dengan sopan, menjaga kebersihan kelas bersama, dan juga mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Anak-anak semua, jika dampak jika tidak hidup rukun itu seperti yang pertama, sering bertengkar, tidak punya teman, suasana kelas dan rumah tidak nyaman, belajar tidak fokus, dan juga tugas tidak selesai dengan baik. Baik anak-anak semua, dari materi ini Ibu akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ibu akan bagi dalam bentuk dua kelompok dan akan mengerjakan tugas yang Ibu berikan, yaitu masing-masing kelompok menuliskan contoh-contoh hidup rukun di sekolah dan juga di rumah. Oke, baik anak-anak semua, apakah semua sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Ibu. Oke, silakan Ibu minta kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dengan soal, sebutkan 3 contoh hidup rukun di rumah. Yang pertama, saling membantu dan tidak bertengkar satu sama dengan yang lain. Yang kedua, bekerja sama membersihkan rumah. Yang ketiga, saling menghormati antar anggota keluarga. Baik, teman-teman, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil
kerja dari kelompok saya dengan soal berikan 3 contoh hidup rukun di sekolah. Yang pertama, bekerja sama saat belajar atau kerja kelompok. Yang kedua, saling menghormati teman dan guru. Dan yang ketiga, tidak mengejek dan saling membantu antar teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, materi kita pagi ini mari kita simpulkan bersama. Hidup rukun di rumah, di sekolah dan di rumah merupakan kunci terciptanya suasana yang aman, nyaman dan harmonis. Di rumah hidup rukun dapat diwujudkan dengan saling menghormati antar anggota keluarga, bekerja sama, saling membantu serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Sedangkan di sekolah, hidup rukun terlihat dari sikap saling mengasihi dan menghargai perbedaan, bekerja sama dengan teman, menaati aturan sekolah, serta menjaga hubungan baik dengan warga sekolah dengan rukun. Maka dengan demikian, hidup rukun di rumah dan di sekolah perlu dibiasakan sejak dini, agar terbentuk pribadi yang berakhlak baik, peduli terhadap sesama, dan mampu berdampingan secara damai dalam kehidupan bermasyarakat. Semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kakak ini untuk memimpin dalam doa. Ya baik, Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak karena telah menjaga kegiatan pembelajaran kami dari